Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja. Jadi golongan ini apa isinya ini? Tentang apa isinya? Buku yang Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Jadi iya, jadi kita lihat nanti apa yang mereka ceritakan di sini. Ya, sejarah kedua ini ditulis kira-kira ini sejarah kedua ya. Tawarikh nanti akan kita pelajari yang kedua. Baru sekarang kita akan coba Joshua. Satu-satu dulu ini. Joshua itu apa? Israel memasuki tanah. Kita ingat Joshua lah pengganti Musa. Jadi Musa itu dalam hukum dari Kejadian, Keluaran di Taurat tadi, di Taurat yang sudah kita pelajari minggu yang lewat. Ini sekarang memasuki. Baru kemudian riwayat sejarah bangsa Israel dari kematian Musa sampai dengan kematian Joshua sebagai penggantinya. Baru kemudian pendudukan Palestina oleh orang Israel. Ini pun ada masalah, kenapa menjadi Palestina? Ya, pada awalnya Kanaan. Nah, itu akan kita lihat juga nanti bagaimana perubahan itu. Ya, ini mengingatkan kita bagaimana peralihan kepemimpinan ya. Jadi hamba Musa sudah mati, maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap untuk menyeberang sungai Yordan memasuki negeri yang kuberikan kepada mereka. Ini kata kepada siapa? Joshua. Hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau akan memimpin bangsa ini, mereka menduduki negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Bagaimanakah Joshua sekarang mengambil alih kepemimpinan dari siapa? Musa. Ya, jadi harus berani dia, jangan takut. Ya, ingat aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Jadi memang karena daerah itu kan belum tahu keadaannya. Bagaimana keadaan yang pada waktu itu masih mereka namakan tanah Kanaan. Tapi kemudian itu beralih karena menurut ceritanya ada juga orang yang datang kemudian. Jadi bukan hanya orang Israel yang datang ke situ, ada orang Palestina yang akhirnya jadi namanya dari Palestina. Situ perbedaannya itu. Ya, waktu itu dibagilah tanah. Masih ingat? Jadi yang dapat tanah itu berapa suku? Kok 12? 11. Enggak, jadi 11 itu lebih. Tapi kan sukunya Manasye sama Efraim kan itu dua. Yusuf, anaknya Yusuf. Iya, tapi tetap dia dalam angka 11. Karena satu itu khusus untuk suku Levi. Iya, artinya suku Levi nggak dapat. Iya. Iya, tapi bagiannya Yusuf yang dibagi dua, bukan terjadi proses menjadi. Tapi yang penting ini kan suku Levi tidak dapat bagian, itu yang harus diingat ya. Iya, jadi karena suku Levi itu nanti akan hidup dari perpuluhan dari bangsa-bangsa itu ya. Baru kemudian pengukuhan perjanjian ini masih ingat. Ini yang penting. Karena pada waktu itu banyak godaan kepada mereka. Godaan dari agama-agama lain dan termasuk juga mereka. Karena mereka juga sempat dulu masih ada sisa-sisa ritual keagamaan yang dianut mereka. Jadi ada dua, dari seperti orang kita Batak sekarang itu. Ada dari tradisi kita, dari nenek moyang kita, tradisi-tradisi lama. Ada juga dengan sekitar sekeliling kita yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita lupa kepada Tuhan misalnya. Ini akan kita lihat juga bagaimana persoalannya ini. Ya. Baru kemudian kitab Hakim-Hakim menerangkan tentang pendudukan Palestina yang belum selesai. Nah, di situ nanti akan kita ingat siapa tadi? Deborah ya. Jadi setelah Joshua, maka yang memerintah bangsa Israel adalah apa? Hakim-Hakim. Hakim ini belum kerajaan pada waktu itu, tapi sudah ada tokoh yang diangkat untuk memimpin karena masih banyak lawan-lawan mereka.
Jadi ada persaingan untuk menguasai tanah Palestina itu pada waktu itu. Baru kemudian internnya kalau ada yang berbeda pendapat atau berkelahi, jadi mereka jadi hakim. Jadi ada dua tugasnya, yaitu melawan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu dan untuk mengadili kalau ada masalah dalam negerinya. Jadi ada tugas hakim itu dua. Baru kemudian ini yang paling banyak tugasnya itu sebagai pahlawan untuk melawan bangsa-bangsa yang mau menindas mereka. Jadi nanti hakim-hakim ini ada tugasnya. Ya. Hakim ini terbagi isinya ini ya. Pendudukan Palestina belum selesai, lewat para hakim. Baru kemudian perlunya cara pemerintahan yang lebih baik. Di situ mulai ada peralihan. Jadi mereka sudah mulai melihat suku-suku lain kok beda dengan kita. Mereka sudah punya apa? Raja, kita enggak. Nah, padahal mereka menganut teokrasi. Jadi raja yang apa? Tuhan yang menjadi raja mereka. Nah, di sini nanti pergumulannya itu. Jadi di sini masih belum tuntas pembagian apa itu tanah itu penguasaan. Baru sini kemudian siapa-siapa yang menjadi hakim. Situ tadi ceritanya siapa sih? Deborah, mesti kita lihat nanti. Deborah itu artinya apa? Lebah, penyengat itu. Yang memimpin Israel. Jadi kita lihat sekarang yang dilawan oleh orang Israel, Deborah ialah orang Kanaan. Jadi pada waktu itu ada orang Kanaan dibuat, yang lama kelamaan itu menjadi orang Palestina. Kemudian Gideon itu mengalahkan orang Midian dan Amalek. Jadi rupanya banyak juga sekitar mereka yang menjadi tantangan mereka. Jefta itu banyak ini hakim yang kita pilih hanya ini ya. Jefta ia akan membuka, artinya ia menaklukkan orang Amon. Kalau Simpson sudah tahu ceritanya kan? Simpson siapa? Orang apa yang dikalahkan? Orang Palestina. Ini kalau ini kan sudah populer. Yang Simpson itu kan dikabulkan ya. Jadi dia yang siapa itu perempuan yang cantik itu? Kalau itu dihafal, semua menghafal ya. Buru apa itu? Nah sekarang kita lihat apa ajaran utama dari kitab Hakim ini. Ajaran utama kitab Hakim ini ialah bahwa umat Israel dapat hidup hanya dengan apabila dia setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ini mau diajarkan kepada kita. Sedangkan bila mereka meninggalkan Tuhan, selalu mereka mengalami kesukaran. Ternyata bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, meskipun janji mereka pada waktu pengungkapan di Sikem, salah satu contoh ketidaksetiaan itu ialah dalam perkawinan. Dalam hukum Taurat jelas dilarang perkawinan antara agama karena bahaya bahwa orang Israel yang kawin dengan orang tidak percaya kepada Tuhan akan dipengaruhi untuk beribadah kepada ilah-ilah. Dan ini nanti paling nyata waktu Salomo kan. Jadi Salomo awalnya dia membangun bait Allah, tapi lama kelamaan karena banyak istrinya, ya akhirnya dia mau juga menyembah berhala atau patung-patung yang dibawa oleh istrinya. Jadi memang ini nanti jadi persoalan juga. Persoalannya apakah bisa kawin kepada orang non Israel? Jadi ini dulu ajaran hakim-hakim. Nanti akan dijawab oleh buku yang lain. Mari kita lihat ya. Jadi hakim-hakim ini tadi soal Deborah sudah jelas ya. Deborah ada tadi persoalan apakah pada waktu itu kan zaman patriarkat, kenapa bisa Deborah menjadi hakim-hakim ya. Jadi itu kesaksian Alkitab bahwa pada waktu itu perempuan juga bisa menjadi apa? Pemimpin. Nah, tapi kepemimpinan perempuan itu enggak begitu banyak dalam Alkitab. Bahkan seolah-olah perempuan itu yang apa? Tidak perlu dicatat. Kan kalau jumlah pun katanya enggak dihitung, hanya laki-laki dihitung kan. Jadi itu muatan apa? Yang agak kita lihat dalam Alkitab. Tapi sebenarnya isi Alkitab itu justru datangnya Yesus itu kan mau membuat kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu equal. Jadi dia mencoba membuat suatu revolusi baru atau pembaharuan ya.
Ya, jadi Deborah itu nggak ada kesaksian kepada kita kenapa dia bisa jadi pemimpin, tetapi pada waktu itu dialah yang menjadi hakim, pemimpinnya. Tapi apakah istrinya suaminya ditindas itu yang nggak ada kesaksian Alkitab apakah dia. Tapi yang jelas dia menjadi hakim ya. Oke, baru kita akan lihat pada zaman para hakim ada orang Israel yang melanggar hukum tersebut dan akhirnya bahwa agama Israel dicampur baurkan dengan agama kafir di Palestina. Oleh karena bangsa Israel tidak setia lagi bertuhan, maka mereka ditindas oleh musuh dari luar dan timbullah kejahatan dalam masyarakat mereka sendiri. Namun pada zaman yang demikian pula Allah selalu bersedia menolong umatnya apabila mereka bertobat dari dosa-dosa dan kembali kepadanya. Memang begitulah sejarah bangsa Israel. Jatuh, bangkit lagi, bertobat lagi, kembali. Jadi artinya Tuhan ini tetap setia. Yang tidak setia siapa? Ya, bangsa Israel pada waktu itu. Ya, itu yang mau digambarkan kesaksiannya ini. Jadi memang, tapi kesetiaan Tuhan itu membuka orang, kesetiaan orang untuk menerima pertobatan, kan begitu. Jadi tidak ada istilah udah tertutup ya. Nah, inilah yang menjawab itu tadi. Apakah memang bisa kawin dengan perempuan di luar suku bangsa Israel? Bagaimana? Bisa? Nah ini ya. Nah, inilah menjawab itu. Luar biasa ceritanya Ruth ini. Karena Ruth ini membuka suatu paradigma baru bahwa bukan soal suku, tapi soal apa? Soal kepercayaan, soal agama. Jadi kalau ada yang kawannya sekarang orang Manado, orang Timur, jangan lagi dikata bukan halak kita itu, kata jangan lagi kan. Karena ini membuka apa? Orang Batak mampu menerima suku yang berbeda dengan mereka. Iya. Tapi kalau kita baca di Nehemia, kan bangsa Israel waktu mereka kembali lagi setelah pembuangan, kan orang-orang itu suruh memisahkan dan membuang istri-istrinya yang tidak orang Israel. Ya, nanti kita baca deh ya. Kembali setelah dari pembuangan itu. Jadi memang orang HKBP juga seperti itu dulu. Bukan hanya waktu zaman dulu. Jadi tahun 40 berapa itu di HKBP sangat ada peraturan kalau kawin sama bukan buru Batak bisa dikembalikan. Ada. Sebelum merdeka Indonesia. Dari waktu Kristen awal itu kan banyak orang Batak yang merantau setelah sekolah kan jadi kerja di luar tanah Batak, kawin sama orang yang bukan orang Batak, dibawa ke kampung. Jadi datang semua di situ. Ini tercemarlah kita karena dibawa si Filipin kemana? Ke sini katanya. Jadi gereja juga terlibat. Sempat ada aturan mengatakan supaya dikembalikan. Tapi terus nggak lama baru diingatkan gereja. Nggak bisa begitu karena sudah yang dipersatukan Allah tidak bisa di manusia. Jadi ada 2 tahun sempat ada peraturan supaya dipulangin apa. Iya. Iya, kan begitu juga sekarang. Banyak yang belajar di sini dulu karena dia cinta sama anak mudanya orang Batak, maka dia mau Sidi baru dibaptiskan. Jadi yang mau dipersoalkan itu nanti Nehemia ada persoalan. Setelah membawa mereka kan si Esra dibawa kembali bangsa Israel. Rupanya terjadi persoalan karena ada perkawinan dan itu nanti makanya muncul orang Samaria. Samaria itu kan perkawinan campuran, yang satu sisi mereka mengikuti agama Yahudi, tapi di sisi lain mereka mengikuti agama Baal. Jadi di campuran, maka marahlah orang Yahudi kepada orang Samaria ini, sangat dianggap orang hina ini Samaria ini. Baru Yesus memulihkan kembali, ya, bahwa bukan persoalan suku, tapi persoalan bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Kan dikembalikan Yesus peran orang Samaria itu, maka dibuat contoh orang Samaria yang baik hati, ya, mengkritisi pada waktu itu. Oke, kita lihat nanti di sini
Kalau kita baca dalam Injil Matius 1 ayat 11, namanya Rut jadi ada di situ. Silsilah siapa? Iya sih sampai jadi nama Rut ini berarti Yesus itu bukan asli orang Yahudi menurut silsilahnya itu kan. Tapi memang Daud di situ apa yang mau dikatakan penting ya. Jadi dia dari keturunan Daud. Ya. Kalau dari keturunan Daud sebenarnya diambil itu dari keturunannya si Abraham kan. Iya. Kalau katakan Moab itu adalah suku yang nenek moyangnya itu adalah si Lot kan. Iya. Si Lot kan keponakan si Abraham itu. Iya. Bere sama kita. Anak iya, anak Bapak udah dulu. Anak gini ada. Dari gurunya. Iya. Gurunya si Lot. Gurunya si Lot. Dari gurunya si Lot. Iya. Oke. Oke. Ya, jadi memang tidak semua diceritakan dalam Alkitab ya, harus diingat ya. Tapi Alkitab itu membuat satu kesaksian menunjukkan suatu problema hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia, itu menjadi persoalan. Nah, di sini Rut itu ditunjukkan menjadi apa? Suatu paradigma baru bahwa bisa menikah dengan orang lain yang bukan orang Yahudi, tetapi dia harus percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh orang Yahudi. Oke. Mari kita lihat ajaran kitab Rut ini. Dari kitab Hakim-Hakim kita membaca tentang hidup peperangan dan kejahatan, dan kitab Rut menunjukkan pertama bahwa ada juga kehidupan yang aman dan sentosa pada zaman Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim itu bukan hanya masalah semua, ada juga yang aman. Kedua, dalam kitab Hakim-Hakim menunjukkan bahwa bahaya perkawinan dengan orang Palestina yang menyembah berhala. Dalam hal ini kitab Rut menekankan bahwa bahaya itu bukanlah soal suku atau ras, bukan perkawinan dengan orang dan bangsa atau ras lain yang menjadi persoalan, melainkan perkawinan dengan orang yang beragama lain. Ini mudah dihilang kafirnya di sini. Rut seorang asing dari suku Moab, tetapi dia percaya kepada Tuhan sehingga tidak ada larangan terhadap dia kawin dengan orang Israel. Bahkan ternyata dia lebih setia kepada Tuhan Israel daripada ini yang kadang-kadang ada juga seperti itu kan. Dia kawin sama orang Kristen, tapi suaminya bagaimana? Jadi istrinya yang dari agama lain. Ini menjadi kadang-kadang dia kecewa kan. Loh, kok jadi begini? Padahal dia yang bawa saya ke sini. Jadi hati-hati ya. Harus kita tetap menjadi apa? Contoh yang baik ya. Inilah ajaran kitab Rut yang kita katakan tadi satu perubahan baru ya. Nah, ada lagi yang penting dalam buku sejarah pertama ini, kitab Joshua. Di kitab Joshua ini memang ada perjanjian, diulang lagi perjanjian terakhir, Joshua 24. Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah mulai diserang oleh pengaruh sekitar dan termasuk dari dalam diri mereka sendiri ya. Dikumpulkanlah bangsa Israel. Baru kemudian diingatkanlah bagaimana Tuhan membawa mereka. Nah, sekarang Joshua menuntut apa? Keputusan. Kalau aku dengan seisi rumahku akan berbuat baik, bagaimana kalian? Nah, tapi jawabnya bukan. Kami juga setia. Jawaban bangsa Israel, kami juga setia. Maka dikukuhkan lagi apa? Perjanjian itu, supaya mereka mampu menghadapi godaan dari luar dan dari dalam. Bangsa Israel sudah menempati tanah perjanjian, dan dengan demikian terwujud cita-cita mereka selama ratusan tahun sejak Abraham dipanggil untuk berangkat dari Mesopotamia. Ini panggilan Abraham, Kejadian 11 itu, menuju tanah yang akan diberikan Allah kepada keturunannya. Jadi memang ada analisis suatu proses perubahan itu apabila terjadi apa? Perpindahan. Jadi orang Arab pun karena bisa berkembang karena mereka pindah dari mana? Hijrah ke mana orang itu? Dari zaman jahiliyah kan dibawa oleh Muhammad supaya keluar. Jadi memang kata keluar eksodus ini di teologi Semitik, orang-orang Yahudi, orang Arab itu adalah sangat penting. Dia harus keluar dari kehidupan yang mapan, yang apa namanya? Yang mereka yang zaman jahiliyah, harus keluar dari sana supaya bisa melihat suatu perubahan yang baru.
Kayaknya orang Batak juga seperti dia. Harus keluar dulu. Kalau terus-terus di sana, takutnya nggak ada perubahan. Jadi bukan hanya perbalik, ada yang belajar untuk bagaimana memindahkan penyakit dari seorang ke seorang lain. Apa namanya dulu itu? Gadang rasum armem sih. Isi kita nak kama pelajari, kan? Keluar dia dari. Jadi memang kita lihat ini perlunya kesetiaan ini supaya diingat keluar dari kemapanan yang lama, yaitu Abraham bisa diambil dan dia harus ada tugasnya. Dan memang begitulah hidup yang baru, tetap dia ada tugas, diberkati untuk menjadi berkah. Berarti kita tidak pernah terfokus untuk diri kita sendiri. Dia harus menjadi apa? Menjadi keluar atau menjadi pemberi dalam kehidupan, dalam berkat itu. Oke, baru kemudian ada tahapan sejarah itu, harus kita lihat ya. Mereka mulai suatu tahap baru dalam sejarah hidup sebagai bangsa merdeka dan tanah air sendiri. Bagaimanakah azas hidup Israel? Tentunya ada beberapa kemungkinan setelah mereka mulai stabil ya. Pertama, mungkin masih ada orang Israel yang mengingat tradisi-tradisi masa silam dan rindu kepada ilah-ilah yang disembah oleh nenek moyang mereka, dewi-dewi Mesopotamia dan Mesir. Jadi banyak kali juga pengaruh agama-agama lain ya. Barangkali mereka ingin menghidupkan kembali kebudayaan dan kepercayaan itu sebelum hilang sama sekali. Nah ini juga sampai sekarang ada problema kita kan. Dengan bukanya perawisata di Tapanuli, di Danau Toba, apakah kita membangkitkan agama-agama dulu? Mampukah kita membedakan budaya dengan agama? Nah itu pula kritisnya. Jadi ada yang mengatakan ya harus kembali kepada budaya agama lama. Nah, ini tapi ada yang mengatakan enggak, harus bisa dibedakan. Apa pembedanya? Jadi misalnya kalau mereka menunjukkan tortor, sekarang jadi dirubah menjadi apa? Indah. Tortor itu bisa dirubah menjadi indah dengan digabungkan dengan apa? Estetika tari modern kan? Nah, jadi sekarang SD itu dicoba ada perlombaan tortor di SD di Tapanuli, baru itu muatan lokalnya, baru kemudian mengandung. Ada perlombaan mengandung, itu kan sebetulnya seni itu, ratapan itu kan, mengandung dan mengandung, mengandungi, bukan mengandung, mengandungi. Pernah dengar mengandung? Harbi pernah dengar? Mengandungi. Jadi salah mengerti. Bukan mengandung, mengandungi. Beratap. Tak kaya bagi Allah beratap. Ada seninya itu. Jadi kalau dari di Samosir ada perlombaan SD, bagaimana mereka mengandungi, ada seninya itu, dan bahasanya pun tidak bahasa umum. Apa ya si Majojak, si Mangido, bahasa Bataknya agak beda, juga bahasa sehari-hari. Jadi sebenarnya kita sekarang harus membedakan mana dia yang bermuatan animisme dan mana itu budaya seni. Kan seni ini misalnya. Jadi sama seperti ulos itu kan, dari kata ini ada hantu-hantunya itu. Bukan hanya ulos yang hantu, kita pun bisa cari hantu kalau dibuat. Tapi harus kita lihat keindahannya kan, seninya. Memang kadang-kadang sulit membedakan. Kalau sempat kita dirasuki pola pikir, coba dulu buat ulos di dinding, coba lihat lama-kelamaan kan jadi hidup dia katanya. Memang bisa hidup kalau kita, karena otak kitanya ya yang salah, bukan ulos itu yang salah kan. Kan bisa hidup. Nah, memang
kita harus belajar simbol. Gereja pun kan ada simbol. Kalau kita salib ada, kita lihat kan, artinya alfa, omega, pasti. Jadi orang Batak juga dulu pakai simbol-simbol dulu. Pernah dilihat rumah orang Batak itu ada beras pati, ada susu perempuan, itu simbol-simbol kemakmuran. Jadi ada lagi apa? Singa ya. Nah, jadi itu semua ada simbol-simbolnya yang menunjukkan simbol-simbol itu yang mau dijelaskan, bukan menyembah bahwa orang Batak itu seninya seperti ini kan bisa. Jadi para apa itu turis apa namanya pendamping turis itu harus dijelaskan supaya jangan salah. Orang Batak. Ya, jadi pemandu wisata itu harus jelas. Tapi memang agak bagus juga sekarang pemandu wisata. Banyak cinta dulu rupanya dulu ya. Pernah dengar di siapa itu di Sidaputar ya, di Tomo. Ada dulu cinta tidak sampai. Apa? Bagaimana? Iya, ada ceritanya. Ya. Nah, tapi ingat, semua cerita itu ada muatan moralnya, pesan moral. Tapi dibungkus. Pesan moral itu seperti kejadian di Parapat itu, apa namanya itu, batu gantung itu kan. Sebenarnya kan muatannya itu apa? Muatannya itu apa? Jangan dipaksa burunya kawin kepada orang yang tidak dia. Rupanya kita buat penelitian bukan hanya di situ, hampir di situ semua desa ada cerita-cerita. Kalau di kampung kami ada disebut Batu Nabotar. Batu Nabotar ini kan ada Bortajuru yang dipaksa kawin dengan yang tidak dia sukai, akhirnya dia pergi ke mana? Ke danau dan dia pakai piring dan dia di situ bertapa dan akhirnya tenggelam. Dan sampai sekarang dia masih hidup. Begitulah ceritanya bagaimana ini. Batu Nabotar. Dan kalau ada orang meninggal di situ, kalau dia batu yang putih. Nanti buka YouTube, bisa ada ceritanya di situ. Di YouTube semua sekarang bisa dibaca cerita-cerita dongeng. Tapi pesan moralnya jangan lupa. Oh ini cerita. Jadi kita jangan terbius dengan cerita-cerita itu, tapi kita lihat ada pesan. Pesan moralnya jangan dipaksa. Seperti Siti Nurbaya kan itu ceritanya itu kan, jangan dipaksa burunya kawin, karena rupanya suka-sukanya orang memaksa putrinya untuk kawin. Kau ke sana kan, saya kayak jual barang aja perempuan dua. Sana kau ke sana katanya. Maka itu sudah dikritisi dulu, nggak bisa lagi ke. Tapi dibuat dengan dongeng supaya lebih menarik kan? Kan batu apa namanya itu? Perstaltik itu yang terbentuk seolah-olah menjadi setelah titik kan, seolah-olah ada anjing, ada gambar perempuan. Maka orang tua kita pintar dulu. Ini kita buat. Ada seorang gadis yang dipaksa kawin sama orang yang tidak dia sukai dan dia membawa anjing. Gimana ceritanya? Padahal pesannya adalah apa? Orang tua jangan paksa. Semua itu cerita-cerita Danau Toba. Kenapa terjadi Danau Toba? Udah tahu ceritanya kan? Iya, karena si Toba, ya orang-orang. Dan maksudnya janji harus, kalau sudah ada janji harus ditepati juga Danau itu. Jadi semua dongeng-dongeng itu ada pesan apa? Moralnya. Nah, jadi pesan moralnya itu di tangan dongengnya yang dipegang. Ya kemudian sekarang kita lihat ini memang tadi sudah dibacakan Garuk dosanya siapa? Daud ini kan bukan yang sempurna. Daud ini tidak ada kita yang sempurna kecuali Yesus ya. Dosa Daud terhadap Batseba itu sudah jadi cerita yang menarik kan. Hal yang menarik tentang peristiwa bukan dosa itu sendiri yang memang bisa dilakukan oleh raja-raja pada zaman kuno, tetapi yang penting apanya? Pertobatannya itu, jangan dosanya itu diingat. Yang penting Daud disadarkan oleh siapa? Nathan. Jadi tugas kita sekarang seperti siapa sekarang? Seperti Nathan dan seperti Daud juga yang mau bertobat kan begitu. Jadi jangan dosanya itu dilihat karena cantik si Batseba maka dilihat Daud dia jatuh cinta kan begitu. Oke. Ya, sih. Ya, ada itu ya. Baik.
ada memang kalau kita lihat bagaimana mengakhiri kehidupan. Pernah disinggung itu Salomo gagal di akhirnya. Karena apa? Dipengaruhi oleh istri. Baru kemudian akhirnya Israel menjadi terbagi dua. Akhirnya. Jadi ada buku siapa pengarangnya itu? Bagaimana mengakhiri hidup. Jadi rupanya hidup kita ini harus ada raja yang mampu mengakhiri hidupnya dengan baik. Ya, yaitu pewarisan. Dia mewariskan dengan baik kepada seperti Musa, dia timbang terima dengan siapa? Yosua. Padahal biasanya orang timbang terima biasanya apa? Tidak baik. Tapi sebenarnya gereja dipaksa baik karena dia harus membuat apa? Pro memori. Jadi setiap pendeta resort itu kalau ganti harus dibuat pengalamannya selama melayani situ dan dibuat rintangan, tantangan, kesempatan harus dibuat di situ. Jadi ini kita lihat memang Salomo gagal di akhirnya. Untuk saya lupa, nanti minggu depan saya kasih judul bukunya itu ya. Enak juga, ada beberapa yang berhasil. Jadi supaya kita juga berhasil, kita meniru yang berhasil itu. Ya, tetapi Raja Said adalah di bawah hukum Allah dan harus patuh kepada hukum tersebut sama seperti rakyat, sehingga dia mengakui kesalahannya dan Mazmur 51 ya, yang sangat bagus untuk pengakuan dosa. Baik, baru akan kita lihat kemudian bagaimana ini dosa Daud ini. Yang penting kita ingat adalah apa? Mengakui dan bertobat. Jangan Betsebanya diingat, apalagi si Uria ya. Ya, ini bab 12-nya itu memuat peringatan disampaikan oleh Nathan, menguraikan pemberontakan Absalom. Ini nanti akan kita lihat. Kemudian dan pembunuhan atasnya ketika Daud meninggal, dia berumur kira-kira 70. Dia seorang penyair besar, nama anak Daud. Nah, nanti Daud ini menjadi apa? Pengharapan kita dalam menghubungkan dengan nama Yesus. Karena dari keturunan Daud lah nanti yang menjadi lahir Mesias. Ya. Yang diharapkan itu ialah Mesias yang diurapi, seorang raja yang diurapi pada waktu yang naik takhta dan kemudian bernama yang diurapi Tuhan. Imam besar adalah imam yang diurapi. Dalam perjanjian baru juru selamat Mesias yang dijanjikan disebut Mesias, yang dijanjikan disebut Kristus. Kristus ialah kata Yunani untuk yang diurapi. Kristus menjadi nama sendiri, nama pribadi untuk Yesus. Kan kita lihat nanti dalam perjanjian baru ya. Jadi artinya nama Daud ini dikaitkan dengan Mesias. Ya, Joshua mendesak orang-orang Israel untuk mengambil keputusan. Ini kembali kepada yang tadi ya. Ketika unsur janji kepada Abraham telah digenapi, apa itu? Tanah, keturunan dan ibadah atau hubungan istimewa dengan Allah. Sekarang orang diajak untuk menyatakan jawaban mereka kepada kasih dan kuasa Allah yang telah membimbing mereka dalam memuaskan ini kerinduan hati mereka. Mereka harus memilih ilah nenek moyang mereka atau dewa di Palestina atau Tuhan Allah, karena tak mungkin sekaligus menyembah Tuhan dan juga ilah lain. Oke, kita akan mulai memasuki raja-raja. Karena raja-raja ini nanti akan kita lihat dengan setelah hakim-hakim kan ada raja. Bagaimana pembentukan kerajaan ini? Jadi rupanya waktu Samuel hakim terakhir ya, Samuel. Pada jilid pertama buku Samuel berisi sejarah Israel pada masa peralihan, pada zaman para hakim kepada zaman kerajaan. Tokoh utama ialah siapa? Samuel. Baru kemudian Saul menjadi raja pertama, baru Daud sebagai raja kedua. Setiap tokoh itu mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Umpamanya Samuel mendengarkan suara Tuhan yang begitu jelas sehingga dia menyangka Imam Ali memanggilnya. Ingat? Elkana dan Hana. Anaknya siapa? Samuel. Samuel itu artinya apa? Sama El itu artinya apa? Allah. Sama mendengar ya. Ya, Allah mendengar. Jadi si Samuel itu adalah karena
Hana berdua bertubi-tubi dengan duanya apa sungguh-sungguh, dan akhirnya Allah memberikan sabab dan janjinya akan diserahkan ke bait Allah. Itulah ceritanya. Nah, rupanya Samuel itu juga ada apa ya? Ini tadi persoalan tanah Kanan itu ya. Sesudah bangsa Israel masuk tanah Kanan, ada dari arah timur suatu bangsa lain yang tiba di sana dari arah barat, yaitu dari Laut Tengah. Mereka disebut Filistin. Dan pada kemudian hari nama tanah itu berubah menjadi dari Kanan menjadi Palestina, yang sampai sekarang disebut. Enggak ada lagi muncul tanah Kanan kan? Tanah Kanan itu kan tanah janji yang diberikan oleh Tuhan. Oleh berbeda kalau nalan. Rupanya mereka terlalu cepat menyesuaikan diri dengan penduduk tanah itu, sehingga bahasa mereka dilupakan dan agama mereka dibantukan dengan agama-agama yang ada di sana. Namun bangsa Palestina juga mempunyai sistem pemerintahan yang khas serta tentara yang kuat, dan mereka menjadi lawan Israel yang paling berbahaya pada zaman para hakim dan masa peralihan kepada kerajaan. Satu sonar deh, sekarang berbeda ya loh. Disuruh kita Nabi pada mau kalau orang Palestina. Aneh juga, siapa yang kita kan hampir sudah pernah ke sana. Yang bekerja itu ada orang Israel, ada orang Palestina. Mereka kalau mengenai kerja tidak ada persoalan, mengenai uang nggak ada persoalan. Baru mengenai apa? Politik, baru perang. Jadi saya tanyakan waktu kami menginap, saya tanya, kamu orang apa? Orang Palestina atau orang Israel? Saya orang Palestina. Kok bisa kerja di sini? Ya memang di sini campur itu, di Yerusalem itu campur itu. Ada yang kerja ini, ada yang kerja ini. Jadi mereka tidak ada permasalahan. Padahal setiap hari mesti ada yang ditembak, ada yang dapat. Kok bisa berkelahi? Tapi aneh memang orang ini. Jadi mungkin orang Batak nggak bisa begitu kan? Kalau sempat udah berkelahi, mampus. Ini enggak. Kalau soal duit nggak ada persoalan mereka. Oke, dalam kitab 1 Samuel nampak beberapa pendapat yang berbeda mengenai pembentukan kerajaan Israel. Bagaimana Israel itu terjadi? Apanya? Kerajaannya. Samuel sendiri berharap supaya anak-anaknya meneruskan pemerintahannya sebagai hakim. Di satu sisi, Buluwi anakku Magabia, anak saya menjadi hakim pewaris saya. Satu sisi. Sedangkan rakyat Israel lebih suka seorang raja menjadi kepala negara dengan dua alasan. Pertama, kejahatan anak Samuel ini juga ada yang jahat, dan kedua, keinginan agar cara pemerintahan Israel disesuaikan dengan yang biasa di dunia pada sekitarnya. Jadi mereka mulai tertarik, kok orang sana ada kerajaan, kita enggak, begitu kira-kira ya. Baru kemudian permohonan rakyat ini disetujui. Akhirnya kalian banyak mengatakan harus ada raja, dan seorang raja dipilih antara mereka, yaitu siapa? Saul. Tetapi berdasarkan teologi perjanjian lama boleh dikatakan bahwa raja itu adalah wakil raja, karena Tuhan tetap menjadi raja. Begitu pemahaman mereka. Dia harus bertanggung jawab kepada raja yang agung di sorga. Nanti Saul ini menjadi berbahaya karena dia tidak setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi dia seorang tidak meminta sesuai dengan Tuhan, sehingga dia ditolak sebagai raja. Gantinya Daud, seorang masih muda dengan kualifikasi hanya dalam bidang pengembalaan dan musik, dan yang memiliki iman yang polos. Sewaktu Israel ditakuti oleh orang-orang Palestina, ditantang oleh siapa? Ternyata iman Daud lebih berguna dari keperkasaan Saul. Sudah jelas siapa yang dipilih Tuhan menjadi raja baru, tetapi Saul tidak mau menerima hal itu, sehingga sampai hari kematiannya dia hidup dalam depresi dan ketakutan, menghabiskan tenaganya dengan mengejar siapa? Tapi memang hati-hati kita kalau kita belajar Alkitab, perempuan menjadi sumber persoalan ini. Apa sumbernya? Itu tadi yang dibilang Pak Udagalu, enak mendengar nyanyian perempuan itu. Di Saul beribu-ribu tentara, beribu-ribu lawan dia Pak. Baru kemudian dengar pelan, kalau Daud perlaksa-laksa, kupingnya si Saul langsung bagaimana? Tadi awalnya dulu enak mendengar soal perempuan itu, tapi akhirnya bagaimana? Marah, karena iri hati adalah awal kejahatan. Jadi jangan ada iri hati itu. Pada waktu itu. Jadi
Enggak, kan itu dalam Alkitab suara perempuan yang menyambut. Kan dia menang siapa ini? Disambutlah Daud dengan pertama menyanjung siapa? Saul dulu, beribu-ribu Saul, tapi pelan dibuat. Kalau Daud loksa-loksa, kupingnya pun nggak enak lagi dengan. Iri hati adalah sumber semua kejahatan. Di awal Alkitab pun sudah jelaskan, karena Kain iri hati kepada adiknya. Dia tidak berterima kasih. Terima kasih Tuhan, adikku bisa kau terima. Kan kalau berhasil adik kita kan kita banget. Ini enggak. Hati-hati, ini dosa kita. Kalau kita lihat orang lain berhasil, jangan bagaimana? Kita latih dulu. Kalau kita mendengar orang yang mengatakan, wah, hebat juga calon si dua Bona itu. Terus ditarik, nasi miris. Kenapa kita tidak suka mendengar kawan kita dipuji? Karena kita sering melihat sisi negatif. Jadi latih kita sisi positif. Jadi ini kehancurannya si Saul ini karena dia selalu melihat iri hati itu ya. Dia tidak, kan anak buahnya Daud itu. Sebenarnya dia harus bangga. Kalau anak buah kita jago kan bisa mengalahkan siapa? Goliat. Kan luar biasa. Ini enggak, malah dia bagaimana? Untuk Jonathan bisa melepaskan dia kan? Kalau enggak kan sudah dilempar, pokoknya sudah. Tapi itulah Tuhan melindungi siapa? Daud. Karena sudah diurapi memang dia. Jadi raja yang tidak punya apa? Kerajaan. Bukan hanya tidak punya, dia menjadi masuk daftar DPO kan? Buronan. Tapi itulah pergumulan Daud. Akhirnya dia menjadi raja yang luar biasa. Ya. Ini 2 Samuel, tadi kan 1 Samuel. Jadi kita lihat semua tadi sejarah dahulu itu menceritakan kerajaan Israel ya. Daud menjadi raja Yehuda, Daud menjadi raja seluruh Israel. Kebaikan dan kesalahan Daud. Wah, ini tadi doanya. Daud dan Absalom, anaknya itu ya. Penutup riwayat Daud. Dalam jilid kedua kitab Samuel diceritakan sejarah pemerintahan Daud yang dilukiskan sebagai raja yang sangat percaya dan patuh kepada Allah. Dia pandai memimpin rakyatnya dan berhasil membentuk ke-12 suku Israel menjadi suatu bangsa yang kuat dan yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan pun senang akan Daud sebagai pemimpin Israel, sebagai nampak dalam janjinya bahwa keturunan Daud akan terus memerintah sebagai raja, dan itu nanti yang dibuatkan menjadi Mesias dan Yesus. Cerita Matius 1 tadi. Nah, ini pengampunan dosa itu ya. Jadi bagaimana dia terkenal menjadi dosa, nggak usah, kalau dosa ini nggak usah diulang-ulang ya. Sudah semua kita tahu dosanya ya. Lalu kemudian Daud memerintah 7 tahun sebagai raja Yehuda, dan kemudian 30. Jadi waktu itu belum semua disatukan kerajaan kan. Kunci suksesnya dari segi politis terdapat dalam pemilihan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Dari manapun ke kota Yerusalem mesti naik, tidak bisa turun. Jadi waktu di atas bukit. Jadi memang strategis perang pun harus di atas bukit supaya bisa mengalahkan musuh. Baru kemudian nanti ada tembok. Sudah semua kita pernah ke sana. Kalau ada yang belum bisa melapor ke gereja. Enggak, ada nanti ada travel nanti yang ngurus. Ya, tapi jangan dipaksakan ke sana ya. Jangan seperti tetangga kita habis tanahnya dijual ke mau ke sana. Jadi memang kalau bisa ada kan, kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau apa nggak usah dipaksakan. Kota tersebut belum menjadi milik salah satu suku. Jadi ini awal mulanya kota Yerusalem itu kan, ya, sehingga tidak perlu timbul iri hati karena kota tertentu dipilih sebagai ibu kota. Sama seperti kita sekarang, disiborong-borong kah, disibolga kah, didolok-sakul kah, akhirnya nggak jadi sampai. Jadi akhirnya datang Daud, hei kita putuskan di mana? Di bukit, di orang Jebus di situ diusir, maka dibuatlah itu menjadi kota Yerusalem, dan sampai sekarang menjadi kota
Ya, rebutan terus. Padahal lebih indah Batam ya kalau dibangun misalnya. Kenapa mesti Yerusalem ini menjadi pusat apa ya? Iya, karena soal religius ya. Kemudian dia juga melaksanakan suatu rencana pembangunan Geba di seluruh negerinya. Pada zaman Salomo, tentara Israel dimodernkan dengan memakai senjata yang paling canggih. Jadi Salomo itu senjatanya udah bagus. Dalam bidang perdagangan internasional dia pandai sekali. Maunya dengan mempergunakan sebaik-baiknya letak Palestina di jalan dagang darat antara Afrika dengan Asia, dan memakai kapal untuk mengimport ekspor barang melalui pelabuhan Ezion Geber di Laut Merah. Pemerintahan Salomo pernah disebut sebagai zaman keemasan bangsa Israel. Bait Allah itu pun luar biasa katanya, karena Salomo bisa memakai politik. Jadi artinya barang dari sana bisa dibawa. Jadi hanya kelebihannya burunya raja di sana pun diambilnya, kan begitu dia. Makanya istrinya berapa? 1000. Kan istilah 1000 dibuat. Karena politik sebenarnya diambil supaya kalau orang mengatakan jadi buruh dia. Jadi ada ditulis dalam Alkitab ya. Tapi bukan itu yang penting sama kita. Politiknya itu ialah bertujuan membangun bait Allah. Nah, itu yang tujuannya memang baik, caranya yang salah. Jadi kadang-kadang seperti itu dunia ini. Tujuannya baik, caranya salah. Oke. Kita masuk ke dua raja-raja. Ya, ini sudah mulai memasuki satu pembaharuan. Nabi Elisa, ya. Baru kemudian revolusi Yehu, revolusi kedua kerajaan sampai jatuhnya Samaria. Jadi sudah terbagi dua di sini kan. Pemerintahan Hizkia, Manase dan Josia, akhirnya berakhirlah kerajaan Yehuda. Kitab dua raja-raja mencakup dua masa penting bagi bangsa Israel, yaitu masa terakhir kerajaan Israel utara itu Samaria, dan kerajaan Yehuda yang di selatan Yerusalem ya, di sana Samaria. Oke, jadi kita lihat memang ada perpecahan, ada kemerosotan itu istilahnya. Baru kemudian penulis secara bertujuan memasukkan, jadi tokoh-tokoh raja itu ditulis dengan baik, cara jujur, dan yang penting tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka. Di dalam Alkitab raja-raja dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Allah dan ditunjuk bahwa kekayaan bangsa bergantung kepada kesetiaan. Sebaliknya penyembahan berhala dan ketidaktaatan mengakibatkan bencana. Raja-raja kerajaan utara semuanya gagal menurut penilaian tersebut, sedangkan raja Yehuda ada yang gagal tapi ada yang lulus, yaitu Hizkia dan apa permintaan Hizkia, masih ingat? Memperpanjang. Jadi kita bisa juga minta rupanya memperpanjang ya. Berapa tahun? Kalau kalian minta berapa tahun memperpanjang? Oh terserah. Gue pikir dia ini kan oke dah. Ya, tapi dia berbuat bukan berleha-leha dia setelah diperpanjang, maka dia melakukan ada 3 poin yang sangat penting dibuat. Ya. Keadaan di Yehuda masih lebih baik dari Israel Utara dan mereka selamat dari ancaman Asyur. Di bawah pemerintahan Hizkia dan Josia diadakan pembaruan agama dan menghancurkan tempat-tempat penyembahan dewa dan perlengkapannya. Tetapi rupanya orang Yehuda secara umum tidak bertobat dari dosa dan tidak mau semua kembali kepada tong mau masuk bertobat. Oke. Nah, inilah tahun kemerosotan itu. Tahun 597 Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yehuda, membawa raja dan 10.000 orang terkemuka ke Babel dan mengangkat Zedekia sebagai raja boneka di Yerusalem. Kemudian tahun 587 Zedekia memberontak sehingga Yerusalem dikepung. Zedekia ditangkap dan akhirnya ibu kota itu juga dirampas dan dibakar. Sebagian pembesar dibunuh dan ribuan rakyat diangkut ke pembuangan di Babel. Dengan demikian berakhirlah sejarah yang pertama dengan melaporkan bencana nasional yang terbesar sejarah perjanjian lama. Ibu mengalami itu ya, itu Babel. Oke, baru kita akan masuki sejarah yang kedua. Sejarah yang pertama itulah tadi sampai kemerosotan bangsa
Israel. Ini waktu kita sudah habis ya. Secara kedua ini adalah kita lihat bagaimana kembali dibangun apa? Israel dengan dibawa oleh pemerintahan Persia. Siapa itu Raja Persia? Siapa? Raja kan yang membawa mereka ke pembuangan siapa? Kores. Raja Persia. Jadi dikembalikan melalui Esra, Zerubbabel, Nehemia, terus kemudian rombongan kembali ke Yerusalem pada tahun sekian. Nah, ada yang menarik di sini adalah kitab Esther, istri raja ratu ya, yang pada waktu itu direncanakan mau membunuh orang-orang Yahudi, tapi kemudian mereka bagaimana? Selamat oleh karena Esther. Ada yang bernama Esther di sini? Esther itu bisa menyelamatkan. Jadi dia tidak ego. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Oke. Jadi waktu kita hampir habis, kan tadi janjinya harus setengah 6 ya. Udah kan? Udah lewat sedikit. Nah, ini ada tugas kita dulu. Ada tugas terus kita. Ya. Ini supaya kita dekat dengan gereja HKBP. Coba dibuka buku NDH HKBP itu. Kita Mazmur ini. Adakah di buku NDH HKBP dan kirim jemaat yang diambil dari kitab Mazmur? Ada. Coba ditulis yang mana itu, dan nanti itu menjadi PR di rumah. Minggu depan kita akan memasuki sastra dan nubuat. Jadi ada 2 buku yang kita pelajari minggu depan, dan pada hari ini kita sudah melihat kesetiaan kepada Tuhan jaminan. Kalau kita tidak setia, maka kita akan dihukum. Tapi kesetiaan kita, jadi masalah iri hati juga jangan mudah kita iri hati, karena itu awal. Coba dibuka dulu Yakobus 3:16. Yakobus 3:16 ini agak melangkah ke perjanjian baru. Apa itu situ kata? Kuncinya itu memang. Tapi Yohanes 3:16 kunci apa itu? Keselamatan. Jadi kehancuran. Yakobus 3:16. Apa yang dikatakan di sana? Ya. Jadi iri hati ini buat kejahatan semua. Jadi jangan mau iri hati ya, tapi mau cinta dalam hati. Jangan taburi dengan permata, tapi taburilah dengan cinta.